Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Baik. Oke, semoga kabar kalian sehat selalu ya, dan pasti bisa tetap semangat untuk belajar biologi pada pagi hari ini. Di pertemuan kita hari ini, kita akan membahas melanjutkan materi tentang struktur sel. Sebelumnya saya absen dulu ya. Untuk hari ini siapa yang hadir? Ada. Sekretaris ada. Siapa yang tidak hadir? Ya udah, saya absen ya satu persatu untuk mengecek kehadirannya. Ahmad Nizar. Saya hadir. Hadir. Ali. Oke, Amanda Bumi. Kemudian Dian, Diva, Fikri, oke dia, Presilia. Hari ini kita akan membahas tentang struktur dari organel sel. Nah, sebelumnya silakan buat anak-anak sekalian men-scan barcode yang ada di depan tentang tes diagnostik. Nah, oke, untuk yang pertama, kalian gimana munculnya? Apa datang kamu tujuan sekolah? Oke, apa tujuan kamu datang ke sekolah? Karena duit. Ibu. Gak bisa kok. Gak bisa. Ini iya betul. Oke, jadi apa tujuan kamu datang ke sekolah? Silakan. Uang jajan. Uang jajan. Absen kehadiran. Dia dapat uang jajan. Oke. Bagaimana cara supaya kamu bisa belajar dengan baik di kelas? Menurut kalian gimana? Ini ada 3 maksudnya. Oh, boleh aja. Tidur dulu. Yang ada 3 kok. Mana? Makan. Apa? Oh, makan katanya. Iya, karena kalau nggak makan nggak punya energi, jadi nggak bisa berpikir dengan baik. Kemudian tidur. Ada yang di sini tidur? Oh, ada. Berarti mungkin semalaman mengerjain tugas gitu ya, positif gitu. Tidur. Jadi bagaimana ya cara supaya kamu bisa belajar dengan baik? Mungkin kita bisa menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif lagi, dan juga misalnya biar kita bisa menghargai sesama teman juga. Kemudian kalian bisa mengeksplor lebih jauh tentang materi yang akan kalian pelajari. Dia bisa bermanfaat ya, apalagi kalau kelas 12 itu materi tentang fisiologi terutama. Banyak banget ya. Kemudian bisa ada musik, audio, dan visual, itu tergantung gaya belajarnya masing-masing. Oke, mantap. Oke, kalau apa saja yang bisa membuat kamu tidak nyaman belajar di dalam kelas? Apa aja nggak apa-apa? Simak aja. Berisik. Oke. Aduh. Mau. Oh, gitu ya. Oke. Jumping jack. Ada keributan. Kelas berisik. Ya, nih ajarin langsung ya. Berapa nilai semangatmu untuk belajar biologi hari ini? -1. Kurang dari 0 tuh siapa? Gak tahu. Ada di bola dong. Aku sampai 10. Apapun perasaan kalian dan semangatnya kalian pada hari ini, mudah-mudahan kalian tetap bisa fokus ya. Kosong. Saya nggak bisa. Oke, jadi kita akan membahas tentang materi organel sel pada sel tumbuhan dan sel hewan. Kalau sel tumbuhan ada di sebelah, kalau di ibu di kiri, kalau kan kalian kanan. Jadi seperti ini. Ini ada di sel hewan. Oke, sip. Nah, jadi konsep pembelajaran kita pada siang hari ini, kita siang ya, atau pagi hari ini, konsepnya adalah kita mengintegrasikan pembelajaran dengan konsep budaya. Karena kita ada di sekitaran Betawi atau Jakarta, maka kita akan mengintegrasikan beberapa kebudayaan, bisa kulinernya atau bisa nilai adat istiadatnya ke dalam pembelajaran biologi. Oke, di sini tuh ada sebuah gambar. Kalau yang ini udah jelas ya, ini ada apa? Asinan toge.
Betawi. Oh, di sini kalau yang di sebelah ini apa? Soto Betawi itu salah satu makanan. Enak ya? Oke. Dari kondimen ini, siapa yang mau berpendapat kira-kira komponen apa yang terdapat di dalam soto Betawi? Yang udah pernah makan soto Betawi siapa? Saya. Semuanya ya udah. Oke, nanti di sini ada gambar apa aja kondimennya? Ada daun bawang. Ada dari sana. Daun bawang, Tomat sama tomat, jeruk nipis, kentang, bawang Kentang. goreng. Ada komponen itu komponen. ada lagi nggak? Piring. Piring. Daging. Bawang goreng. Timun. Timun ada nggak? Oke, kacang tadi di sana. Boleh. Kalau misalnya kuahnya pakai apa? Santan dari Kelapa. Nanti 7 ya misalnya ya. Dan rempah-rempahnya mungkin. Oke, terima kasih. Kasih namanya. Tapi Silakan untuk perwakilan ceweknya menyebutkan kondimen yang terbuat dari hewani. Siapa perwakilannya? Daging. Perwakilannya siapa? Daging. Di sel. Oke, silakan. Oke, silakan sel. Daging. Nah, kalau di asinan Betawi, ini kan macam-macam ya harga dagingnya tuh. Kenapa? Nggak ada dagingnya. Tapi di sini mungkin ada kacang. ini buat lu. Kemudian ada togenya, selada, dan lain sebagainya. Ada tahunya nggak sih? Ada. Tahunya. Oke, sip. Nah, jadi ternyata kita bisa belajar tentang sel dari makanan khas Betawi. Tadi kalau teman kalian sudah menyebutkan tentang dari kelompok tumor ini kondimennya, dari hewan ternyata ada daging. Nah, sekarang kalau di sel yang akan kita pelajari sesuai tugas kemarin ada sel hewan dan ada sel tumbuhan. Oke, jadi kalau kita anggap misalnya ini seperti soto Betawi tadi ya, jadi ada yang komponen-komponen yang tadi kalian sudah sebutkan, kita juga bisa melihat ternyata di dalam sel yang merupakan unit struktural maupun unit fungsional terdapat organel sel. Paham ya? Oke, yuk siapa yang mau menyebutkan? Berarti kita mulai dari nomor 1. Boleh deh dari depan terlebih dahulu. Dari sana. Oke, nomor 1 apa? Membran sel. Sepakat ya semuanya membran sel? Oke, nomor 10 selanjutnya. 10 ya, betul. Oke, 10 ya. Iya, benar. Terima kasih 10 tadi. Tunggu. Iya. Apa ini? Vakbola. Oke, betul. Vakbola, fungsinya untuk apa? Vakbola itu berperan dalam soliditas dan bentuk sel. Setelah kita belajar tentang sel hewan dan sel tumbuhan, kita akan mengintegrasikan untuk ada artikel yang memuat tentang beberapa nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Indonesia, khususnya di daerah Jakarta dan sekitarnya. Nanti kalian integrasikan ke dalam organel sel, seperti itu. Seperti yang tadi kita sudah jelaskan di awal. Nah, oleh karena itu, jadi kita akan membagi pembelajaran kita secara berkelompok. Bisa dipahami? Mohon perhatian semuanya. Apakah setiap kelompok sudah mendapatkan LKPD-nya? Sudah. Jadi silakan perhatikan semuanya. Lakukan analisis terhadap 2 artikel di atas. Nanti kalian bisa men-scan. Kemudian nanti kalian kira-kira di dalam artikel itu memuat pembahasan tentang apa. Kemudian diintegrasikan ke organel ini ternyata. Kenapa? Contoh seperti tadi kunyit bisa buat warna, nasi kuning, makanan khas Indonesia. Oh, berarti kunyit itu mengandung pigmen kuning. Berarti ini berkaitan dengan Vakbola. Paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak. Sip, silakan bekerja.
Menemukan minyak kayu sendiri populer di Indonesia, kemudian ada campuran juga, dan minyak kayu sendiri ditemukan di dalam papua. Kan ini belum ada kan? Udah bener tinggal masukin. Cari minyak sirih apa Nggak usah langsung di apa tulis aja. Jadi minyak kayu sendiri dapat ditemukan di dalam organisme sel laku. Kalau misalnya kita nyarinya di luar artikel ini boleh nggak? Boleh. Apa yang Kemudian dapat kita analisis atau kaitkan lagi pada proses pemberian warna atau penguat warna, atau kita ibaratkan itu sebagai reaksi sehingga dapat pigmen warna dapat keluar. Jika kita kaitkan itu sama saja dengan bagian dari struktur sel, yaitu sitoplasma sebagai pelarut atau tempat terjadinya berbagai reaksi-reaksi. Kemudian yang kita ketahui bahwa kain batik terbuat dari serat kain katun atau serat-serat kapas, dan dapat kita kaitkan bahwa kain batik memiliki dinding sel pada tumbuhan karena tekstur atau permukaan dari kain batik tidak sama dengan sel hewan. Ibaratnya kita kaitkan sama tekstur kulit hewan dan tumbuhan kan beda, sehingga kain batik lebih condong memiliki bagian organel sel dari tumbuhan. Nah, sama halnya pada saat di pewarna alami, pada saat membuat batik. Batik merupakan salah satu kebudayaan ya, karena kan kebudayaan bisa aja benda kan. Nah, ternyata bisa digunakan pewarnanya dari pewarna-pewarna alam tadi, seperti dari kulit kayu, kemudian bisa juga dari buah-buahan, kecipir, atau juga kunyit. Dan pigmen-pigmen lainnya. Mungkin kalau pengen warnanya ungu, kita bisa ambil buah naga atau buah bit. Nah ya, atau kalau ungu